bisa dihitung jumlah sampel. Tolong ini. Nah, untuk menghitung jumlah sampel minimal, kamu pakai rumus Sloven. Itu hanya menghitung jumlah sampel, Pak. Sampel minimal. Artinya lebih dari itu boleh. Nah, sedangkan ketemu berapa, Pak? 178. 178 ya. Nah, 178 itu lalu akan timbul pertanyaan, bagaimana caramu memilih? Nah, itulah termasuk teknik sampling. Ya. Sebab itu baru ketemu jumlah. Nampaknya teknik sampling Anda adalah proporsional kategorial sampling. Kamu kategorikan menjadi apa Pak tadi? Kelompok apa tadi? Daerah binaan. Nah, itu namanya pembentukan jadi kelompok-kelompok. Ada kelompok binaan dan apa yang lain lagi? Semuanya kelompok binaan. Iya, itu ada daerah binaan, ada binaan, Prof. Jadi teknik samplingnya adalah mengambil sampel secara random melalui teknik Sloven juga untuk tiap-tiap kelompok. Tekniknya jadi tiap kelompok binaan semuanya ada wakilnya. Itu. Tetapi wakil tiap binaan jumlahnya disesuaikan dengan jumlah populasi di situ. Maka namanya proporsional. Ya, supaya jangan bingung. Inilah kuantitatif. Jadi kuantitatif itu kurang benar lalu dibetulkan. Tapi kalau kualitatif tidak ada, oh itu betul, itu salah, tidak. Diberi sangu, silakan nanti di lapangan terpakai atau tidak. Itu kalau kuali. Kalau kuanti, oh ini kurang pas, pasnya begini. Kalau sudah oke benar kan kamu tinggal berjalan saja toh Pak, mengikuti itu. Nah, ya begitulah komentarnya. Terus yang kedua, tolong siapa yang akan memberi masukan atau memberi saran? Minimal yang penelitiannya sejenis itu mestinya harus bertanya atau memberi masukan. Tadi saya itu bertanya. Ya, silakan. Siapa? Saya, Prof. Namanya? Antonius Budiarto. Silakan. Saya mau bertanya untuk yang Agak keras, Pak. Oh, saya mau bertanya untuk Bu Fredy. Ya. Tanya dengan yang jadi sumber data, tapi ada data primer, data sekunder gitu. Iya, Prof. Iya, Pak. Untuk yang data primer, kalau untuk data siapa saja? Itu kepala sekolah, kemudian warga sekolah itu termasuk komite, kemudian ketua kurikulum yang ada di situ, siswa, semuanya Pak yang ada di warga sekolah tersebut Pak. Itu data primer. Sudah, Pak. Kira-kira ada berapa? Komite kurang lebih ada 3. Salah satu Pak, salah satu yang diambil misalnya ketua komitenya, kemudian kepala sekolahnya, terus satu murid, kemudian warga sekolah, guru-guru yang ada di situ. Saya pakai wawancara Pak. Oh ya, sudah Pak. Oke. Sudah, Pak. Iya, Prof.
Ya, Anda kan juga penelitian kualitatif, toh? Ya, Prof. Iya, kualitatif kok pertanyaannya sudah tidak benar. Nah, di sini letaknya seminar, jadi saling menguatkan, saling memberikan semacam apa ya, uraian atau apa supaya semakin mantap. Pada waktu Pak Antonius Budiarto seminar kemarin saya beri arahan apa toh tentang primer dan sekunder. Apa? Lupa. Data primernya siapa saja itu ya. Enggak, pada waktu saya memberi arahan Anda waktu itu atau juga yang tertulis, saya sudah memberi masukan tertulis toh. Ya, Prof. Di mana? Saya merevisi apa ya yang sudah Profesor sarankan. Nah iya, wujudnya saran saya kaitannya dengan primer sekunder apa? Itu segera mengambil data yang sekolah yang akan diteliti. Ya sudah, Anda kurang perhatikan. Tolong ini diperhatikan ya. Kalau Anda penelitiannya kualitatif, sering Anda tergelincir. Apa? Data primer, data sekunder. Sumber data primer, sumber data sekunder. Tolong Anda ingat ketika dulu belajar penelitian kualitatif dengan saya, apa saya singgung-singgung toh primer sekunder? Kalaupun saya singgung, mesti menjawab pertanyaan dari Anda. Kalau tidak saya singgung. Karena apa? Tidak relevan. Kalau Anda tidak tahu secara persis, Anda jangan ngomong primer sekunder. Sebab apa? Kalau tidak tahu Anda mencoba menampilkan, itu kalau ada orang yang menanggapi, kamu akan menggali kubur sendiri. Okay. Kan selalu saya katakan, toh, nggak usah bilang data primer, data sekunder, wong tidak ada relevansinya kok. Sementara konsep data primer, data sekunder, itu tidak ada keseragaman di antara ilmuwan. Penelitian pendidikan seperti Anda, penelitian ilmu sosial, ngomong data primer, data sekunder. Itu artinya data primer itu data yang diperoleh langsung dari lapangan. Seperti wawancara, observasi, oke. Data sekunder, data yang diperoleh secara tidak langsung. Umumnya berupa dokumen, oke. Itu kan pendidikan dan ilmu sosial. Kalau Anda seminar bersama teman-teman ilmu hukum, atau mungkin teman-teman bahasa, mereka punya pengertian yang berbeda. Data primer itu data pokok, data sekunder data tambahan. Contoh bahasa, penelitian bahasa, Anda tahu tokoh bahasa siapa di sini atau tokoh sastra yang terkenal? Sapardi Djoko Damono tahu? Ya. Ya. Atau mungkin yang lain lagi tokoh yang terkenal. NH Dini. Ya. NH Dini, Prof. NH Dini. Kalau Anda mau meneliti bahasa atau karya sastra tentang bagaimana pandangan NH Dini terhadap kehidupan wanita, misalnya.
bagaimana pandangan NH Dini tentang wanita. Nah, Anda mesti mencari karya-karya tulisan NH Dini. Nah, itu namanya data primer, data pokok. Lalu lagi yang terkenal dulu, burung kondor itu siapa itu? Tuh saya kok lupa itu. Aduh, siapa ya? Garwanya Sito Resmi itu siapa? Hah? W.S. Rendra. W.S. Rendra. Waduh, begitu saya kok lupa ya. Tokoh terkenal kan itu. Ya. Kalau kamu ingin tahu bagaimana karya-karya Rendra, pandangannya tentang politik, tentang agama, tentang kehidupan wanita pria, kamu mencari karya-karya W.S. Rendra untuk mengetahui pemikiran Rendra. Itu namanya data primer. Tetapi boleh juga, karena kamu sulit mencari karya Rendra, kamu mencari saja apa? Tulisan orang-orang yang mengupas tentang Rendra. Sebab banyak tulisan-tulisan orang yang mengupas tentang karya Rendra. Nah, dari tulisan-tulisan yang mengupas karya Rendra, itu namanya data sekunder. Sangat berbeda loh dengan Anda. Makanya kalau Anda tidak ada relevansinya, tidak usah ngomong primer sekunder. Akan lebih kacau lagi kalau ditambah sumber di depannya. Tadi kan muncul juga toh sumber data primer, sumber data sekunder. Coba tadi Bu Anda Dayani tadi, sumber data primer kamu peroleh dari mana Bu? Ya Prof, nanti saya perbaiki Prof. Bukan saya tanya ini sumber data primer tadi dari siapa saja? Itu dari kepala sekolah, komite, kemudian warga sekolah itu siswa, kemudian ya. Kebetulan betul itu. Tapi saya tanya, sumber data primer adalah kepala sekolah. Iya, Prof. Saya tanya, yang primer itu sumbernya atau datanya? Sumbernya, Prof. Nah, atau dah? Iya, Prof. Nanti saya hilangkan aja, Prof. Sumber data primer itu siapa yang ahli bahasa? Itu mengandung dua pengertian. Iya, Prof. Bisa berarti sumber dari data primer. Sumber dari data primer. Itu sumber data primer. Artinya yang primer apanya? Datanya. Oke. Oh iya. Tetapi bisa pula berarti sumber data primer itu bisa berarti sumber data yang sifatnya primer. Nah, kalau sumber data yang sifatnya primer, yang primer apanya? Ayo, yang primer apanya, Bu? Sumbernya, Bu. Sumbernya. Nah, ini bahasa Indonesia, toh? Iya. Nah, jadi orang bisa menangkap sumber data primer itu yang kamu maksud, yang primer datanya itu sumbernya, Bu. Nah, kalau yang primer datanya, Anda betul tadi menyebut sumbernya dari kepala sekolah, dari ini. Tetapi sekarang kalau yang primer itu sumbernya, artinya sumber data yang sifatnya primer. Ya itu. Nah di sini sumber primer, sumber sekunder, artinya sumber data yang bersifat primer, sumber data yang bersifat sekunder. Itu biasa dilakukan, biasa dipakai oleh guru sejarah. Jadi peneliti sejarah itu mengatakan primer sekunder bukan datanya, tetapi sumbernya. Mengapa? Karena datanya semuanya tidak ada data primer. Tidak diperoleh dari lapangan kok. Lapangannya sudah tidak ada toh sejarah itu. Iya, Prof.
perang Majapahit sudah tidak ada kok. Ya kan? Jadi datanya semuanya data sekunder karena dari dokumen. Ya. Tetapi yang dipersoalkan sumbernya. Ini loh. Sumber primer, sumber sekunder. Sumber primer itu pengertiannya sumber yang ditulis oleh orang yang tahu peristiwanya. Itu sumber primer. Sumber sekunder, sumber yang ditulis oleh orang yang tidak tahu secara langsung peristiwanya. Contoh saja gampang, kalau Anda mau berangkat kuliah, luring, naik kendaraan roda 2, di tengah jalan ada kerumunan. Anda langsung tahu kerumunan, Anda tanya pada orang yang berkerumun di situ, tanya yang paling depan, ada apa itu Mas? Oh ada ini. Dia itu sumber primer, karena yang tahu langsung, ya kan? Ya. Tapi ketika kamu di tengah jalan, ketemu temanmu, ditanya, kamu tadi lihat kerumunan enggak? Oh lihat tapi tidak berhenti kok. Oh saya berhenti tadi, saya tanya. Nah ada apa toh? Temanmu cerita. Menurut ceritanya si A, tadi ada ini. Nah itu namanya sumber sekunder. Sumber yang diperoleh bukan langsung dari peristiwanya. Nggak kacau loh. Jadi tidak usah saja menyebut primer sekunder. Supaya tidak terjebak. Iya, oke. Terima kasih, Prof. Lalu yang ketiga, silakan. Yo, siapa yang mau ngisi? Saya, Prof. Ya, siapa ya? Pak Timur. Ya, silakan. mungkin akan bertanya pada Mbak April. Itu tentang Mbak Timur. Yang ke arah rumusan masalah. Itu mungkin boleh ditambahkan atau mungkin bisa ditambahkan kalau disetujui, yaitu apa itu namanya? Jumlah penelitian atau populasi yang berbentuk angka yang menunjukkan berapa guru yang akan diteliti, berapa sekolah yang akan diteliti. Cuma itu, matur nuwun. Oh nggih, apa belum disebut toh Bu April? Sampun Prof. Di bab 3 Pak Timur. Ada 19 sekolah, jumlah guru 180. Oh, maaf, saya membaca kan itu kok tadi. Apa itu? PowerPoint. Nggih, betul saya tampilkan tapi saya sebutkan tadi Pak di proposalnya biar mempersingkat waktu, enggak saya ketik di situ Pak Timur. Populasinya Pak Timur. Populasinya 180 Prof. Sampelnya berapa Bu? Dalam? Sampelnya berapa? Napone Prof? Sampelnya berapa? Ini kan Prof, nanti insya Allah saya, ini kan cuma sedikit Prof, cuma 19 SD karena saya mengambil yang SD negeri saja, jadi insya Allah nanti saya beri semuanya Prof. Oh, jawab saja singkat, semuanya jadi sampel, itu kan sudah loh. Ya itu Prof, makasih Prof. Semuanya Prof Samsi. Ya. Jadi sampel. Iya, itu termen pertama selesai. Silakan termen kedua. Saya batasi 2 saja, sudah. Sudah saya